Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ya ke channel ini. Semoga yang ditonton di video-video kemarinnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Nyalakan notifikasinya sehingga tahu kalau ada video-video terbaru. Nah, saat ini kembali kita ingin berbicara ya tentang kondisi yang kita hadapi saat ini ya. Di masa pandemi ini, banyak di antara kita yang merasa kehilangan peranan ya. Tadinya mungkin kita bekerja, sekarang nggak bekerja. Tadinya ada usaha, usahanya sangat berkurang. Tadinya punya peranan-peranan di pelayanan, sekarang peranan-peranan itu menjadi terbatas karena pelayanan atau kegiatan gereja juga sangat terbatas ya, sehingga kita juga jadi ya aktivitasnya begitu-begitu aja mungkin ya. Nah, kita seringkali menganggap ya dengan ketiadaan ya, ketidakadaan peranan, nggak ada pekerjaan, bisnis nggak jalan dan sebagainya, kita menganggap berarti arti dari hidup kita nih udah sangat berkurang gitu ya, udah sangat berkurang. Terus kita banding-bandingin ya, mulai bandingin dengan orang-orang yang saat ini masih diberkati Tuhan dengan banyak materi, diberkati Tuhan dengan kedudukan dan sebagainya. Kita bandingin, wah seandainya saya jadi seperti dia, wah saya hebat ya, bisa memberi pengaruh kepada orang banyak. Seandainya saya jadi YouTuber yang sukses, sekali ngomong banyak yang likes, banyak yang bilang amin. Kalau jadi Instagram itu artis Instagram namanya? Oh iya, selebgram. Kalau jadi selebgram yang populer, ngepost foto, wah, di situ banyak yang komentar positif, merasa memberi semangat dan sebagainya. Kita merasa, kita kecil banget nih dibandingkan dengan orang-orang ini, apalagi dengan ketiadaan peran yang biasanya kita jalankan ya. Nah, di sini kita akan baca dari Alkitab, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Jadi firman Tuhan hari ini sekali lagi dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Tapi saya nggak akan bacakan secara lengkap, saya baca dari ayat 26 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Di sini adalah perintah Tuhan melalui malaikat kepada si Filipus. Filipus itu diperintah untuk pergi ke suatu jalan dan dibilang itu jalan yang sunyi. Benar, jalan yang sunyi artinya apa? Jalannya kosong, mungkin nggak ada orang, nggak ada yang lewat di situ. Barangkali juga kalau kita dalam posisi itu, kita seperti melakukan pekerjaan yang kesannya kecil ya. Jalan yang sunyi. Ingat, ini pembacaan Alkitab baru awalnya ya. Dan Filipus pun ketika di titik awal itu, dia taat ya saat itu ya. Tetapi ketika kita sekarang berada di titik yang sama dengan Filipus, di titik dimana kita berada di tempat yang sunyi, kita seolah-olah nggak, ya udah mau ngerjain apa itu, orang tempatnya sunyi kok, atau seolah-olah kita nggak ada pekerjaan, seolah-olah nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan di sana. Tapi kita baca lanjutannya dibilang ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandeke, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbingnya aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Di situ ada semacam sebuah kereta kuda mungkinnya lewat dengan orang asing di dalamnya, orang yang nggak dikenal. Lalu Roh Tuhan bilang ke Filipus, tuh kamu pergi ke sana. Nah, kita pun di saat seperti ini, di saat peranan-peranan kita mungkin sangat terbatas ya. Barangkali yang diinginkan Tuhan adalah kita mulai melihat ke sekeliling kita gitu. Barangkali ada orang yang kita nggak kenal, yang harus kita dampingin. Orang itu barangkali dia lagi depresi, dia lagi stres, dia baru punya masalah. Dan disitulah peranan-peranan kita yang kelihatannya kecil itu sebenarnya juga sesuatu yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Walaupun saat ini kita mungkin pekerjaan lagi sangat kurang, tapi ada hal-hal di masa-masa yang kelihatannya kecil ini, Tuhan tetap bisa pakai kita untuk melakukan sesuatu. Bukan sesuatu yang besar barangkali, mungkin sesuatu yang ya kelihatannya biasa-biasa aja. Itulah yang dinamakan di jalan sunyi, kelihatannya biasa aja, nggak rame, nggak seperti jadi YouTuber terkenal, nggak seperti kayak selebgram terkenal, nggak seperti orang-orang yang masih memiliki pekerjaan dan bisa punya banyak pengaruh. Tapi banyak hal yang Tuhan sediakan sebenarnya di jalan yang sunyi ini. Kalau kita memang mau melihat di sekeliling kita, barangkali ada orang tua yang butuh pendampingan, ada saudara kita yang sakit yang kita bisa temenin, ada teman yang bisa kita kasih penghiburan. Bahkan dari pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya kecil saat ini, itu kita secara nggak sadar barangkali itu bisa membantu orang lain ya. Apakah kita berjualan online secara kecil-kecilan, membuka usaha yang ya masih
ada orang tetap yang mau pakai, itu kan artinya kita tetap bisa memberikan bantuan ya, tetap kita bisa memberikan berkat bagi orang itu. Dan sekali lagi, bagi kita mungkin itu hal yang kecil, bagi Filipus mungkin itu hal yang gampang ya, cuman disuruh membacakan sebuah kitab ya, yang dia juga mungkin dia sudah hafal saat itu, atau dia itu bukan hal yang susah buat dia. Bagi kita juga seperti itu ya, barangkali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan saat ini yang kelihatannya kecil, itu biasa aja buat kita, tapi belum tentu buat orang lain, belum tentu itu hal yang biasa. Mungkin menurut dia itu luar biasa. Seperti misalnya saya bikin video-video seperti ini ya, barangkali buat saya gampang, tinggal nyalahin kamera, upload, edit, beres. Itu hal yang mudah ya, nggak susah. Tapi buat orang lain yang dia menonton video ini atau menonton video sebelumnya, menurut dia itu wah, ini sangat menginspirasi, sesuai dengan keadaan dia, itu sesuatu yang dia butuhkan saat itu, dan itu bisa membuat dia hidup jalan dengan lebih baik lagi. Itu kan sesuatu yang benar-benar mungkin itu, atau bukan mungkin, itu pasti juga cara kerja Tuhan. Bagaimana hal-hal yang kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tapi tetap bisa dipakai Tuhan. Jadi kalau saat ini nih kita berada dalam kondisi di jalan sunyi, kondisi kelihatannya nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ada peranan apa-apa, kita bisa lihat di sekeliling kita sekali lagi ada hal-hal kecil yang menurut kita pasti kita bisa lakukan, dan Tuhan juga mau kita lakukan yang terbaik pada hal-hal kecil tersebut. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan itu dampaknya seperti apa. Seperti Filipus ketika dia melakukan penginjilan ini, ternyata yang diinjili ini adalah seorang pejabat penting dari negara asing ya, bukan dari negaranya. Tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa juga di negeri asal orang itu. Baik, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kalau ada kurang-kurangnya nggak apa-apa, teman-teman bisa tambahin di komentar. Dan sekali lagi, ini tidak menggantikan khotbah di gereja, tidak menggantikan ibadah. Tetap teman-teman bisa beribadah secara online di gereja masing-masing, mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja yang dilakukan secara online. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.